Hai teman-teman semuanya, kalian pernah nggak dapat pertanyaan? Sebutkan 3 kelemahan dan juga 3 kelebihan kamu ketika kamu wawancara dalam organisasi atau dalam interview untuk melamar sebuah pekerjaan. Sedikit tips dan juga trik di awal. Dan ketika kalian menjawab, sebutkan 3 kelebihan kamu. Berarti kelebihan itu harus relate banget dengan pekerjaan yang akan kalian ambil. For example, kalian akan apply jadi seorang guru. Otomatis jawaban kalian, kelebihan kalian itu harus mencerminkan kalian bisa menyelesaikan tas-tas kalian sebagai seorang guru. Selanjutnya, kelemahan. Buat kelemahan, kalian bisa jawab sebuah kelemahan-kelemahan yang itu nggak relate dengan job desk kalian sebagai seorang guru nantinya. Dan buat teman-teman semuanya, kadang-kadang kalau kita jawab pertanyaan itu tuh kita nggak pengen show off ya tentang kayak kelebihan kita gitu. Dan kadang kita tuh bingung kayak, kok kelebihan aku banyak banget dibanding kekurangan aku gitu. Tapi ya itu adalah tantangan dimana kalian bisa mengenal diri kalian. Interviewer bakal tahu bahwasanya kalian itu sedalam apa ngerti diri kalian dan sedalam apa kalian tuh mengenal pekerjaan yang akan kalian ambil posisinya. Oke, untuk salah satu skill yang selalu aku jawab ketika kita diminta untuk menyebutkan 3 kelebihan kita, yang pertama adalah punya skill dalam beradaptasi sangat cepat banget. Kebanyakan pekerjaan itu membutuhkan tingkat adaptasi yang sangat tinggi tanpa kita sadari. Salah satu contohnya adalah karir aku sebagai guru saat ini. Kalian udah pernah lihat video aku sebelumnya yang aku upload tentang karir sebagai seorang guru pengganti. Di situ udah terbukti gimana survival mode aku untuk jadi seorang guru, dan salah satu skill yang paling aku tonjolin di situ adalah adaptasi yang sangat cepat. Dan buat teman-teman semuanya, saat ini kalian tahu aku kan udah punya kelas sendiri nih di kelas 4. Dan saat ini ada cerita yang cukup panjang sekali sehingga sekarang aku turun kelas 1 ICT. Aku di sini membangunkan sebuah adaptasi mood dalam diri aku yang udah tidur gitu kan. Tiba-tiba aku harus bangunin lagi supaya aku bisa survive di environment yang baru. Karena aku ketemu dengan anak-anak yang baru, mereka adalah anak yang kelas 1. Wow, survival mood aku bener-bener tertantang banget. Dan salah satu skill counter yang aku gunain untuk bisa survive di sini adalah adaptasi. Karena udah berulang kali jadi guru pengganti, akhirnya aku bisa tahu polanya gimana lebih cepat untuk bisa beradaptasi di kelas yang baru. Pertama adalah aku akan gunakan 1 minggu pertamaku ini adalah untuk dekat dengan mereka. Dekat belum tentu aku kenal mereka satu persatu. Dekat belum tentu aku hafal nama mereka. Jadi aku ikat batin mereka satu persatu. Ini adalah sebuah hal yang bisa kalian dapetin ketika kalian udah melalui proses yang lama sih. Jadi kalian mencoba untuk bisa dapet hati mereka satu persatu dulu. Dan nggak cuma ketika kita jadi guru pengganti aja, sebagai guru kelas pun yang punya kelas owning the class itu juga kalian harus bisa memikat hati murid kalian. Tapi kan kalian punya spare time yang lama untuk bisa melihat itu satu persatu gitu kan. Tapi sebagai guru pengganti yang cepat gitu kan, selama 3 bulan aja, tapi kalian harus punya ikatan batin yang kuat sama mereka. Nanti aku lakuin satu yang pertama adalah mengikat hati mereka atau kenal dengan mereka secara batin dulu. Jadi kita sama-sama satu frekuensi. Setelah udah sama-sama satu frekuensi, adaptasi yang kedua adalah adaptasi untuk mengenalkan diri kalian sebagai seorang guru yang baru. Karena setiap guru itu punya seninya masing-masing. Setiap guru itu punya stylenya masing-masing. Dan aku respect banget sama mereka. As a professional, di situ aku mencoba untuk memberikan pengertian kepada mereka bahwasanya aku adalah guru yang berbeda dengan gurunya yang sebelumnya dan aku punya style sendiri. Tapi pelan-pelan ketika kita mengajar, kita punya style sendiri dan kita bisa tunjukin style kita. Untuk step selanjutnya dalam adaptasi adalah mengenali mereka secara nama satu persatu. Karena kita tahu ya, ketika orang itu dikenal namanya secara langsung, kayak dipanggil secara personal, dia tuh merasa lebih dihargai. Dia merasa lebih bahagia karena dia udah kenal aku loh, dia udah tahu nama aku. Kamu tuh akrab dan juga kenal sama dia ketika kamu tahu namanya. Maka dari itu aku berusaha banget untuk menghafal nama mereka satu persatu. Dan ketika aku sudah mulai mengenal satu persatu, disitulah mereka punya label masing-masing dalam diri aku. Jadi kayak, oh aku kenal si A ini anaknya seperti ini, dan seperti ini. Jadi aku punya own label gitu, kayak aku udah labeling mereka sesuai dengan nama mereka gitu. Jadi karakter mereka, label nama mereka, kebiasaan mereka akhirnya bisa satu persatu kelihatan dan semuanya udah tergambar dengan clear banget. Yang selanjutnya adalah adaptasi di mana dalam keseharian kita ketika kita belajar. Style yang aku gunain dalam beradaptasi ketika mengajar, style yang aku gunain ketika berkomunikasi dengan mereka, style dalam aku menghadapi masalah itu juga akan kelihatan gitu. Dan aku belajar beradaptasi ini sekalian aku belajar seperti bunglon. Kalian tahu kan hewan bunglon itu dimanapun dia berada, dia akan berubah warna dirinya. Dan sama seperti aku. Kalau konotasi negatifnya kayak kita bermuka dua gitu kan. Tapi sebagai bentuk kita bertahan dalam sebuah kehidupan adalah kita menggunakan bermuka dua ini untuk hal yang lebih positif.
Karena dengan kita mempunyai skill adaptasi di dalam menghadapi sebuah konteks-konteks dalam kehidupan ini akan ngebantu kita untuk bisa lebih bertahan. Dan gak cuma karena sebagai guru, I think teman-teman semuanya di sini, teman-teman yang punya side job gitu, side hustle yang cukup banyak. Kebanyakan side hustle kalian ini adalah side hustle yang gak related with your main job gitu kan. Dan tentunya kalian butuh adaptasi yang super cepat untuk bisa menyelesaikan tugas. Suaranya Bapak Kos. Jadi aku rasa teman-teman saat ini tuh keren banget ya, karena punya banyak side hustle, punya banyak beberapa pekerjaan yang gak related dengan their main job. Dan itu membutuhkan skill adaptasi tingkat tinggi. Karena gimana pun kita harus bisa beradaptasi lebih cepat untuk bisa menyelesaikan tas-tas kita. Karena kita punya pandangan yang lebih jauh lagi supaya kita punya banyak income. Selain itu kita juga pengen punya banyak pengalaman yang bisa membantu kita untuk menemukan job yang lebih stabil untuk kita di masa mendatang. Dan good thing-nya sekarang itu salah satu skill yang dimiliki oleh generasi saat ini adalah skill untuk beradaptasi dengan cepat. Dan skill beradaptasi dengan cepat ini pasti menjadi salah satu daya juang yang sangat kuat banget buat kita. Karena di samping kita terkenal dengan generasi strawberry, kita juga punya kekuatan yang kuat dalam skill adaptasi. Kita punya banyak privilege untuk bisa mendapatkan sesuatu, dan tentunya kita orang tua kita tuh nggak pengen kita tuh melalui sebuah jalan yang sulit untuk mendapatkan itu gitu kan. Tapi good thing-nya adalah kita punya adaptasi skill itu yang bisa jadi counter kita untuk bertahan di era saat ini. Dan ya buat teman-teman semuanya, adaptasi skill ini bisa jadi salah satu skill yang kalian tunjukkan ketika kalian bekerja, dan skill ini bisa menjadi salah satu skill yang ngebantu kita untuk bisa nyelesain masalah. Karena aku percaya banget setiap orang itu kita tuh harus menghadapinya secara berbeda gitu. Dan setiap orang itu beda respon, dan skill adaptasi itu adalah skill yang paling kita butuhkan untuk melakukan itu. Apapun pekerjaan kalian dan siapapun nanti orang yang akan kalian temui, kalian harus pandai untuk beradaptasi terlebih dahulu. Sehingga itu ngebantu kalian untuk bisa punya personal branding yang bagus. Dan tentunya karena kita sudah terbiasa dan lahir dalam banyak perubahan, karena kita ini dilahirkan dengan perubahan yang sangat masif, baik secara teknologi, secara sosial, secara culture, kita akan lebih mudah untuk bisa punya skill adaptasi tersebut. So ya teman-teman semuanya, thank you so much for watching my video. Semoga kita bisa dapat hal yang penting banget gimana buat bisa survival mode di era saat ini. So yeah, have a good day and see you for the next time. Bye!